Halo Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Kristuslah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kepada kita bahwa kita diajak untuk menjadikan saudara-saudara kita sama-sama menjadi satu, karena Kristuslah yang menyatukan semuanya itu. Itu artinya kita diajak untuk melepaskan segala ego kita, segala kesombongan kita masing-masing, dan memandang Kristus sebagai pemersatu kita. Maka marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau senantiasa melimpahi kami dengan kasih karunia melalui ketaatan Kristus di salib. Semoga kami selalu taat dan menerima Engkau sebagai satu-satunya sumber keselamatan kekal. Sebab Kristuslah Tuhan dan Perantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, ingatlah kalian dahulu tanpa Kristus. Waktu itu kalian tidak termasuk warga umat Allah dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Waktu itu kalian tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan dengan wafatnya sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera dalam satu tubuh. Ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan mengakhirinya permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitahukan damai sejahtera kepada kalian yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikian kalian bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kalian dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kalian turut dibangun menjadi kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Kasih dan kesetia akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan,
dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjagalah, jaga senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama roh Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Pujilah Kristus. Kalau kita mendengarkan kutipan Injil tadi, pasti yang pertama muncul dalam permenungan kita adalah ajakan untuk berjaga-jaga, ajakan untuk setia dalam penantian. Para saudara sekalian, memang itulah yang mau disampaikan. Tetapi jangan lupa bahwa ajakan untuk berjaga-jaga menunggu dalam penantian bukan sesuatu yang sifatnya pasif, tetapi sifatnya aktif. Aktif dalam arti bahwa di dalam masa penantian, dalam masa berjaga-jaga itu, kita diajak bukan hanya diam, tetapi kita bergerak menyiapkan diri kita supaya apabila yang ditunggu itu datang, kita sudah siap. Paling gampang misalkan diumpamakan orang yang mau bepergian, dia menunggu jemputan. Mestinya ketika dia menunggu, dia sudah juga menyiapkan banyak hal yang nanti mesti dibawa ketika dia pergi. Jadi menunggu itu bukan hanya, ya sudahlah saya tak nunggu nanti jemputan datang, diam, enggak ngapa-ngapain. Nanti ketika jemputan datang baru sibuk memasukkan barang-barang ke dalam tas. Itu telat kayak gitu itu. Ya selagi menanti itulah persiapan mesti dilakukan. Maka ajakannya kan itu berjaga. Bukan menantilah, menunggulah, bukan, tapi berjaga sebetulnya. Agar juga demikian kapanpun dikatakan itu tuannya datang, kapanpun jemputan itu datang, ya kita sudah siap tinggal berangkat. Bukan masih nanti dulu tunggu sebentar, mesti ini, mesti itu. Mau ke belakang dulu, itu mau makan dulu. Kenapa tidak dari tadi? Dalam hidup kita ketika kita ini saat ini adalah masa-masa penantian kita. Menunggu Tuhan datang. Tetapi bagaimana ketika kita menanti ini, kita ya siap-siap sungguh. Makan dulu. Ya santapan kita adalah santapan sabda dan ekaristi. Jangan nunggu kalau sudah mau mati nanti baru baca kitab suci. Baru mau mati, sudah mati, bahkan baru di dalam petinya kasih kitab suci yang sudah tidak bisa baca lagi. Itu kan kebiasaan kita, orang mati dikasih kitab suci. Lalu saya seringkali berpikir sebetulnya kitab suci dalam peti mati itu untuk apa ya? Orangnya tidak bisa baca. Untuk apa? Oh, untuk bukti bahwa Katolik. Ya bukan begitulah caranya membuktikan kekatolikan. Maka bukan itu yang pertama-tama dilakukan. Tetapi bagaimana santapan sabda ekaristi ini dimakan sebagai bekal kita. Oh itu mesti membersihkan banyak hal.
ya itulah sakramen rekonsiliasi. Bukan nunggu sudah sakit payah lalu tiba-tiba ya saya mau ngaku dosa. Nanti kalau nggak jadi mati ya nggak pernah ngaku dosa lagi. Ini kan kacau sekali kalau cara hidup kita begini ini. Dan sebetulnya kalau kita memperhatikan juga bacaan yang pertama tadi, bagi saya aktif dalam berjaga sambil menunggu itu salah satunya adalah aktif dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi bukan berbuat baik nunggu kalau yang jemput sudah datang. Berbuat baik. Termasuk di dalamnya adalah kalau yang dikatakan Paulus, ya bagaimana kita ini membiarkan diri kita ini dibersatukan oleh Tuhan Yesus. Ada semangat membiarkan diri kita dibersatukan. Dan untuk bisa dibersatukan itu ya lepaskan itu tadi segala kesombongan. Saudara sekalian, bagi saya kata-kata di dalam bacaan Injil tadi yang mengatakan supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu segera dapat dibukakan pintu. Itu bisa datangnya pulangnya itu malam atau dini hari sekalipun. Itulah siap siaga. Siap siaga itu artinya siap kapanpun juga, siap sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, ya kesiapsiagaan ini yang diisi dengan keaktifan ini mesti menjadi sikap hidup. Bukan sesuatu yang hanya sekilas saja, bukan yang hanya sewaktu-waktu saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi cara hidup sehingga setiap saat kapanpun juga ketika Tuhan itu datang kita ditemukan sedang berjaga. Bukan ketika, ini kayaknya saya mau mati lalu saya tak ngaku dosa itu tadi, bukan. Tetapi ini menjadi sikap hidup, cara hidup kita. Kapanpun Tuhan datang, ya saya sudah siap saya sudah ngaku dosa kok. Saya sudah siap kok karena dengan segala yang bekal yang saya miliki saya siap berangkat. Itulah yang mestinya terjadi. Lalu Yesus juga berpesan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pelita yang menyala itu menggambarkan bahwa kita diajak untuk berani berbagi. Nyala terang kita bagi orang lain. Pelita yang menyala lama-lama itu memang minyaknya akan habis. Tetapi habis karena dia terbakar menjadi terang bagi orang lain. Itulah hidup kita sebagai orang Katolik mestinya begitu. Habis gak apa-apa, tapi habis yang berguna untuk orang lain. Bukan habis karena kebocoran di mana-mana, karena kemudian tumpah dan sebagainya, karena kecerobohan kita. Tetapi membiarkan diri kita terbakar habis seperti Yesus yang habis sampai habis di kayu salib, tapi demi cintanya, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Maka saudara sekalian yang terkasih, hari ini sekali lagi kita diajak, apakah kita berani bermenung dan sejauh mana kita berjaga, kita siap menantikan Tuhan kita datang. Persiapan macam apa yang kita buat? Apakah persiapan itu hanya sekilas, hanya sewaktu, atau memang menjadi cara hidup kita? Siap kapanpun, hamba yang baik, siap kapanpun tuannya datang. Amin.